Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bisa saya minta waktunya sebentar Pak? Ya, monggo. Saya ingin berbincang-bincang tentang cara pengambilan keputusan Pak ya. Iya. Selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang berkembang di kita? Iya. Permasalahan itu kan timbul biasanya dari berbagai sisi Pak ya. Ya. Dari kemuridan maupun dari kepegawaian itu ada sajalah masalah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya kita dalam bekerja tentu banyak sekali atau ada saja masalah-masalah yang itu baik dari siswa maupun dari personil guru itu sendiri. Nah, dalam pengambilan keputusan ini saya selalu mengedepankan komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang langkah pertama yang saya ambil dalam mengambil keputusan untuk satu masalah adalah mengidentifikasi terlebih dahulu sumber masalahnya dari mana. Dicari penyebab masalah itu timbul. Misalnya ada masalah siswa, maka akan ditelusuri dulu kebenaran dari masalah tersebut. Jangan sampai berita tentang masalah itu adalah berita yang tidak benar gitu ya. Jadi ditelusuri dulu beritanya dari berbagai sumber, dari berbagai pihak, dari berbagai sisi. Permasalahan itu timbul karena apa? Apakah timbul dari dirinya pribadi ataupun dari pihak luar? Nah, setelah mengetahui sumber permasalahannya, maka saya akan mendiskusikan dengan para guru, terutama meminta pendapat dari seluruh guru yang ada bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, kemudian mengambil keputusan. Nah, dalam diskusi dengan para guru ini diambil beberapa opsi untuk pengambilan keputusan. Yang dipilih untuk pengambilan keputusan adalah opsi yang terbaik. Setelah pengambilan keputusan itu dilaksanakan, tentunya dengan berbagai pertimbangan, misalnya pertimbangan benar atau salah, pertimbangan konflik kepentingan, misalnya yang dilema etika itu. Kemudian saya juga menerapkan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Baru keputusan itu diambil, kemudian setelah keputusan diambil tidak begitu saja, ada pengujian. Setelah keputusan ini diambil, diuji apakah keputusan yang diambil ini sudah efektif, sudah tidak ada ekses lain dari keputusan yang telah diambil atas dasar keputusan bersama yang dilakukan oleh kepala sekolah dan seluruh guru. Jadi yang pertama ide untuk keputusan dicari dulu penyebabnya Pak ya. Terus kita tahu sumbernya, baru disisihkan ya Pak ya. Kemudian setelah disisihkan, ambil opsi yang terbaik. Kemudian kita melakukan 9 langkah melanjutkan keputusan Pak ya. Iya. Baru dilanjutkan dengan pengujian Pak ya. Terus kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut mungkin mengandung unsur-unsur yang ada nilai-nilai yang pendidikan yang sama Pak ya. Iya. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusannya bagaimana? Dalam pengambilan keputusan ini kan tidak terlepas dari dilema Pak ya. Iya. Kadang-kadang kan ada saja misalnya permasalahan dari siswa. Saya juga pernah mengambil satu keputusan atas permasalahan siswa yang sering tidak masuk ke sekolah. Ada beberapa kali siswa kelas 5 dan siswa kelas 6. Yang pertama itu siswa kelas 5
dia tidak masuk sekolah karena alasan membantu orang tua, karena anak itu adalah anak laki-laki paling besar di keluarganya. Tentunya ada juga kewajiban anak tersebut untuk berbakti kepada orang tua, tetapi di sisi lain kewajiban untuk bersekolah tidak ada. Permasalahan itu kemudian saya identifikasi terlebih dulu, saya tanyakan dulu kepada wali kelasnya, terutama permasalahannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Setelah saya berbicara dengan wali kelasnya, saya mendatangi rumahnya, saya mendatangi rumah orang tuanya, orang tua anak tersebut, menanyakan alasan kenapa anak orang tua tersebut sering tidak masuk sekolah, dan ternyata memang betul bahwa anak tersebut membantu pekerjaan orang tuanya. Itu kasus yang pertama. Kemudian yang kasus yang kedua ada lagi, ini yang siswa kelas 6 yang minggu-minggu ini. Itu siswa perempuan. Siswa perempuan itu ayahnya sudah tidak ada, yang ada hanya tinggal ibunya, dan dia juga mempunyai adik. Ibunya itu bekerja, dan otomatis ketika ibunya bekerja, adik itu tidak ada yang menjaga, maka siswa kami itu yang menjaga adiknya di rumah, sehingga kewajiban ke sekolahnya tidak dilaksanakan. Nah, setelah tahu persis sumber permasalahannya, setelah dianalisis, maka saya juga kemudian berdiskusi dengan para guru bagaimana keputusan atas dua permasalahan tadi. Nah, dalam pengambilan keputusan itu diputuskan bahwa untuk kasus yang pertama yang anak membantu orang tuanya tadi, yang saya datang ke rumahnya, nah itu diputuskan bahwa anak tersebut diberi dispensasi, Pak, diberi dispensasi untuk terlebih dahulu membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Setelah selesai, maka siswa tersebut diwajibkan untuk belajar di sekolah. Memang keputusan ini diambil oleh hasil musyawarah dengan para guru adalah keputusan yang terbaik, karena di satu sisi seorang anak juga harus berbakti kepada orang tuanya. Ini kan dilema, Pak, ya, dilema antara kewajiban dengan ketaatan, ya. Tetapi syukur alhamdulillah bahwa keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak, oleh sekolah juga, anak juga tetap ke sekolah, kemudian di sekolah juga, di rumah juga anak membantu pekerjaan orang tuanya. Nah, untuk kasus yang kedua ini belum selesai, terus terang aja belum selesai, karena belum ada keputusan yang final. Saya juga kami kepada guru dan kepala sekolah juga sudah konsultasi, Pak, ke nah, konsultasi dengan aparat desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan sampai sekarang ini belum ada keputusan final mengenai harus sikap sekolah itu harus bagaimana terhadap anak yang tadi, yang kasus yang kedua, Pak, ya, yang harus mengasuh adiknya di rumah. Yang saya harapkan sih sebetulnya sebagai kepala sekolah dan para guru itu, karena siswa sudah kelas 6, Pak, ya, sekarang sudah memasuki semester 2, sangat disayangkan kalau sampai putus gitu sekolah. Tetapi kami terus menjalin komunikasi terutama dengan orang saudara-saudaranya yang lain, karena dia juga punya saudara juga. Saya sih sudah membicarakan dengan saudaranya itu untuk beberapa jam lah mengambil alih pengasuhan adiknya itu agar anaknya itu bisa masuk ke sekolah gitu. Nah, tetapi belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Jadi intinya dalam menjalankan pengambilan keputusan itu kita harus betul-betul di
dicari dulunya akar permasalahannya kayak gitu ya. Kemudian setelah tahu baru dilakukan diskusi ke sana Pak ya. Diskusi sehingga kita mendapatkan langkah yang terbaik ya. Jadi ini sudah ke pertanyaan yang ketiga Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan ketika pengambilan keputusan Pak ya. Iya, kalau yang pertama itu sudah dilakukan sampai ke pengujian. Kalau yang ini Pak, selama ini kira-kira hal efektif apa yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kalau secara efektivitas itu, kalau hasil keputusan itu yang pertama ya guru di sini itu terbuka, saling semuanya memberikan dukungan, semuanya memberikan saran dan memberikan masukan serta solusi atas permasalahan yang terjadi. Itu yang pertama, dukungan dari guru juga bagus. Kemudian dukungan dari orang tua ya selama ini bagus juga, orang tuanya siswa-siswa yang bermasalah di sini terbuka gitu kepada pihak sekolah, permasalahan yang terjadi sesungguhnya itu seperti apa. Kemudian mereka juga menyadari bahwa ada kewajiban anak gitu, di samping kewajiban membantu orang tua juga ada kewajiban untuk sekolah. Jadi mereka mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak sekolah. Jadi hal efektifnya pertama dari guru itu dukungan dari guru-guru yang adalah dukungan dari orang tua Pak ya. Kemudian kalau tantangan selama ini apa Pak tantangannya? Tantangannya adalah yang pertama itu adalah kondisi geografis Pak di sini ya. Kondisi geografis di sini adalah bahwa sekolah ini berada di lingkungan masyarakat, tetapi banyak juga siswa yang jauh gitu, jauh lokasi rumahnya ke sekolah. Itu sampai adalah maksimal 2 km ada Pak di sini, sampai harus menyeberang jembatan gantung ya, yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Jadi jalannya muter. Kalaupun mau jalan alternatif banyak yang tidak berani gitu Pak kalau lewat jembatan itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah beragamnya karakteristik dan latar belakang siswa dan orang tua siswa di sini. Karena sekolah ini kalau dikatakan semi kota gitu Pak ya. Jadi latar belakang kehidupan sosial ekonomi orang tuanya juga beragam. Ada yang ekonomi menengah ke atas, ada juga yang banyak juga yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, jadi dalam hal ini tantangannya adalah berupa yang terutama adalah perhatian orang tua siswa ke anak-anaknya, karena mereka disibukkan oleh pekerjaan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Tentunya tantangan itu jadi tantangan bagi kami di sini untuk lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Tantangannya itu dari segi kondisi Pak ya, jadi ada anak yang jauh antara jarak rumah ke sekolah. Yang kedua adalah karena letak sekolah yang berada di pinggiran sehingga menimbulkan beragam karakteristiknya, sehingga terkadang siswa juga kurang perhatian dalam apa ya. Oke, sekarang kalau yang ini ketika mengambil keputusan apakah langsung dilaksanakan di tempat tersebut atau mungkin punya dijadwalkan atau bagaimana Pak, atau ada prosedur tersendiri? Ada, kalau pengambilan keputusan itu tentunya Pak tidak bisa langsung diputuskan sesaat Pak ya. Ada beberapa prosedur yang kami tempuh di sini untuk pengambilan keputusan.
seperti tadi di awal bahwa ketika terjadi permasalahan itu tidak langsung diputuskan solusinya, tetapi ada prosedur. Misalnya tadi bahwa permasalahan itu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dianalisis oleh kepala sekolah dulu. Nah, setelah dianalisis oleh kepala sekolah baru kemudian didiskusikan dengan para guru semua. Setelah didiskusikan kemudian ada beberapa opsi, dan kemudian opsi yang terbaik lah yang diambil sebagai keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan ada prosedur sendiri ya Pak ya? Iya. Kalau selama ini Pak kira-kira ketika mengambil keputusan ada faktor-faktor yang mempermudah itu kan Pak ya? Ada yang mendukung. Kira-kira faktor-faktor yang mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan kasus dilema itu apa Pak? Iya, kalau yang mempermudah itu ya keterbukaan yang pertama Pak ya. Keterbukaan, kemudian kami juga di sini kepala sekolah dan para guru terbuka atas kritik, kemudian saran dari orang tua siswa. Ketika terjadi permasalahan pun dalam pengambilan keputusan ya kami para guru itu saling sumbang saran Pak ya, sumbang saran, kemudian masing-masing guru memberikan opsi atau alternatif terbaik untuk pengambilan keputusan sehingga dilema etika itu sedapat mungkin diminimalisir. Jadinya yang mempermudah itu karena ada keterbukaan dan ada kerjasama Pak ya, Ada kerjasama, ada kolaborasi. Kemudian keputusan yang telah kita ambil tentunya kan ada manfaatnya gitu Pak ya. Kira-kira biasanya pelajaran apa yang dipetik ketika kita mengambil suatu keputusan? Ya, bahwa keputusan itu diambil tentunya harus berdasarkan dan memuaskan semua pihak Pak ya. Memuaskan semua pihak. Misalnya ada permasalahan dengan siswanya juga tetap melaksanakan kewajiban di sekolah dengan tanpa keterpaksaan. Kemudian orang tua siswa juga menyadari dan tanpa ada keterpaksaan ikhlas menerima keputusan karena berdasarkan musyawarah, berdasarkan kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa. Kemudian kepentingan masing-masing orang itu terpenuhi. Jadi itu kira-kira memuaskan semua orang ya. Iya. Baik itu anak, orang tua atau yang lain. Ya mungkin itu aja Pak bisa atau lebih sama ya. Iya, Terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya minta maaf Pak, saya minta waktu sebentar Pak, kira-kira bisa nggak Pak? Mangga. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang pengambilan keputusan yang terkait dilema etika Pak ya. Iya. Bagaimana Pak kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukannya? Etika ini dengan anak atau guru Pak? Ya, siapa Pak kira-kira yang mau yang mana aja? Oh ya, ya kalau dengan etika dengan anak itu kaitan dengan mungkin berbagai macam etika itu ya Pak. Iya. Apakah mungkin anak yang melanggar aturan mungkin etika itu termasuk kan? Iya. Iya, anak yang suka males. Ya bisa. Nah, di antaranya mungkin anak yang merokok. Iya bisa. Ya, apalagi yang benar-benar itu tidak ada yang anak yang di luar itu kan. Nah, dengan kebijakannya Pak, saya akan sudah langsung kebijakan. Jadi karena ada kesesuaian, nah, jadi saya awal dengan kesesuaian dulu Pak. Kalau ada permasalahan itu diatasinya tidak langsung oleh kepala sekolah. Nah, baru kalau memang sudah tidak diatasi, baru wawancara dengan kepala sekolah. Kalau memang tidak juga, kita itu langsung kepada orang tua.
kita tidak punya guru BP Pak. Harusnya ada BP gitu, terus itu ditangani oleh BP, tidak langsung oleh kepala sekolah. Gitu. Jadi caranya itu pertama diantarkan siswa dulu Pak Ya. kemudian itu kalau nggak bisa Baru dan kepala sekolah, sekolah baru kemudian orang tua. orang tua Karena karena kita ada dipanggil. Iya. Iya, kita dipanggil. Terus Pak kira-kira bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Iya, keputusan itu Pak, kalau memang anak itu tidak ada perubahan, misalnya malas, ya mungkin pihak sekolah menyerahkan kepada orang tua. Jadi bukan mengeluarkan Pak, kalau mengeluarkan tidak boleh. Ya. Jadi kalau memang anak masih tetap seperti itu permasalahannya, nah sekolah mengambil kebijakan itu adalah menyerahkan kepada orang tuanya, itu mau dipindahkan atau gimana, gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak, ya selama saya di sini tidak ada Pak, alhamdulillah gitu permasalahan itu ya bisa diselesaikan gitu Pak. Jadi tidak sampai anak sampai ya keluar lah gitu atau pindah dari sini gitu. Kecuali ya kalau memang anak-anak sudah tidak bukan sekolah yang mengeluarkan Pak. Ada mungkin di beberapa anak itu ya anak yang mengundurkan diri itu Pak. Gitu. Jadi bukan sekolah membuat surat keputusan bahwa dia diserang tidak itu Pak. Saya berdasarkan laporan dari kesuaan, dari wali kelas, katanya Pak ini anak katanya sudah tidak berminat lagi sekolah, katanya sudah beberapa hari tidak masuk, katanya ya udah katanya keluar. Dan memang ya harusnya sih ada surat Pak, memang itu mau tidak mau ya harus dibuatkan itu ya memang ya mengingatkan saya juga mungkin Pak Karyadi itu memang yang berlakukan bagusnya itu tetap secara prosedural administrasi harusnya diberi surat itu Pak, harusnya iya itu nanti kan saya tidak lanjuti itu. Ada beberapa anak kan mungkin ada yang tidak tahu, anak di kelas 9 ada yang tidak sekolah, itu memang surat harus ada itu. Iya, ada. Jadi mungkin yang di atas merupakan langkah-langkahnya mungkin Pak ya. Iya. Langkah-langkah yang apa? Iya, yang saya laksanakan gitu Pak. Iya. dilaksanakan itu pertama tadi apa nih Pak? Iya. Menyerahkan orang tua. Pertama ditangani oleh kesiswaan. Iya. Ya, setelah kesiswaan baru mungkin oleh kepala sekolah. Setelah oleh kepala sekolah masih tetap mungkin memanggil orang tua. Ya, dengan diberi jarak waktu berapa hari lah gitu. Apakah anak berubah atau tidak? Itu baru kalau memang anak tidak berubah, ya anak diserahkan ke orang tua. Itu kaitan dengan etika. Pak, selama ini Pak kira-kira hal apa saja yang paling efektif untuk dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi hal apa yang menjadi yang paling efektif? Iya, efektif. Ya. Yang paling efektif mungkin Pak itu memanggil orang tua. Yang paling efektif itu, iya. Kalau yang namanya menghukum dengan kekerasan kan tidak boleh Pak. Iya sekarang itu dengan ada jadi kita ya memanggil orang tua. Jadi supaya ada kerjasama orang tua dengan sekolah. Biasanya si orang tua itu yalah sudah di sekolah lah, udah zaman sekolah gitu. Nah jadi ada kerjasama lah, saling monitor lah gitu kan, mengawasi gitu. Hanya jangan mengandalkan ke sekolah saja gitu. Jadi solusi yang ini mungkin terakhir mah itu memanggil orang tua di sini kita. Terus dalam pengambilan keputusan tersebut kira-kira tantangannya apa Pak? Saya kira tidak ada tantangan Pak. Artinya ketika nggak ada hambatan Pak. Artinya di sini bagus responnya. Ya kalau menemukan ada respon tantangan mungkin ketika memanggil orang tua tidak datang Pak. Tapi di sini alhamdulillah Pak. Orang tuanya respon. Ya sudah 2 kali mungkin orang tuanya datang. Kemudian juga orang tuanya juga merespon bagus. Artinya ketika ada permasalahan mungkin kena dilaporkan dengan abdi terang, kadang-kadang ada contoh terang, nah gitu ketika itu. Gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada hambatan. Jadi selama ini berjalan dengan lancar Pak ya. Iya. Ketika penjelasan itu Pak biasanya Bapak itu punya waktu tersendiri, masih dalam waktu punya jadwal tersendiri atau bagaimana Pak? Atau langsung diselesaikan di tempat kejadian atau bagaimana? Apa dengan anak atau dengan siswa Pak? Ya. Apa dengan orang tua? Ya, siapa Pak ketika ada permasalahan? Nah, kalau ada permasalahan dengan itu Pak, tidak tentukan waktu Pak. Itu gimana saya kekosongannya, kalau memang emergensi ya saya panggil. Kecuali kalau dengan orang tua itu ada waktu Pak. Ya tanggal Pak. Pakai surat panggilan Pak. Jadi tanggal berapa, jam berapa harus berkumpul di mana, yang sudah pengalaman berkumpulnya di sini Pak. Di ruang TU. Gitu. Kalau dengan anak mah ya spontanitas Pak. Ya ketika kemarin juga Pak, ini yang mau piknik itu malah bukan masalah permasalahan saya kira. Ya. Nanti sebentar sedang video. Pak Dede
sih mau, tapi orang tua itu kan tidak masalah, bukan masalah itu gitu Pak ya. Saya langsung Pak itu bahwa ada pemberitahuan dari dari wali kelas atau dari wakasih kesiswaan gitu. Ya, jadi artinya ada juga ya kemungkinan kalau anak-anak masuk kondang kalau mungkin orang tua dijadwalkan gitu Pak ya. Waktunya. Iya. Barangkali selama ini faktor-faktor apa Pak yang mempermudah Bapak mengambil keputusan tersebut Pak? Faktor yang mempermudah Bapak yang mengambil keputusan. Ya faktornya saya itu adalah alhamdulillah Pak, ya responnya dari guru segera ketika ada permasalahan Pak. Itu adalah salah satu untuk mempermudah kan Pak. Iya. Itu dari guru. Kemudian juga saya segera diatasi Pak ketika ada permasalahan. Ya. Kemudian juga respon dari orang tua juga bagus Pak. Itu ya ketika dipanggil orang tua, biasanya saya pengalaman di sekolah yang lain ketika memanggil orang tua itu yang datang misalnya ya di sini hampir 80% Pak ketika itu. Dan itu orang tua merasa bangga Pak ketika dipanggil sehingga tahu informasi Pak gitu keberadaan anak gitu. Jadi artinya apa? Jadi Tidak ada hambatan. tidak ada hambatan ya. Iya. Jadi respon yang mempermudah karena guru-guru cepat tanggap Nah, ya. Gitu. tanggap Pak ada permasalahan. Kemudian orang tua juga responnya baik kayak gitu ya. Iya. Kemudian dari semua hal itu apa yang bisa kita petik Pak? Mulai dari itu ada yang bisa kita pelajaran itu kan apa yang bisa kita Ya yang kita petik Pak ini ya sebagai bahan masukan dari saya ketika adanya permasalahan sehingga cepat selesai Pak permasalahan itu. Tapi ketika sekarang permasalahan terus di ini Pak tidak segera diselesaikan mungkin akan menumpuk itu hikmahnya. Kemudian juga hikmahnya mungkin Pak ketika anak dipanggil anak juga akan ada perubahan. Anak tidak melaksanakan pelanggaran yang dilaporkan oleh wali kelas ataupun makasih kesiswaan. Jadi punya itu Juga silaturahim juga bisa Pak mungkin. Dengan orang tua silaturahim. Iya, itu silaturahim hikmahnya itu Pak. Permasalahan segera diselesaikan Pak itu hikmahnya. Itu kan kemudian anak juga ada perubahan gitu Pak. Itu hikmah gitu. Gitu. Sehingga anak ya tidak melanggar lagi aturan yang dilaporkan oleh atau permasalahan anak yang suka migrat atau jadi anak berubah gitu Pak. Kalau ketika kita segera untuk menyelesaikan gitu. ini Pak sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya. Sekali terima kasih Pak ya. Sama-sama ya. Hanya mungkin itu yang mungkin bisa saya jawab Pak dan yang bisa saya laksanakan di sini